Oke, saudaraku di channel Menolak Hantu. Hari ini saya akan menceritakan tentang tanah leluhur Banyumas yang memiliki spesifikasi berbeda dengan daerah lainnya. Wilayah Banyumas adalah sebuah negeri mangkok atau negeri cawan, yaitu sebuah negeri, sebuah tempat, sebuah wilayah yang dikelilingi oleh gunung. Kita tahu di sebelah utara Banyumas ada Gunung Slamet yang menjulur ke arah timur ke Pegunungan Dieng, dan dari Pegunungan Dieng menjulur ke arah selatan ada Gunung Sindoro Sumbing. Kemudian berbelok ke arah barat ada Pegunungan Kendeng, yang kemudian terus ke barat Pegunungan Kendeng, terus sampai ke arah utara kembali ke Gunung Slamet lagi. Wilayah ini menjadi wilayah yang subur, menjadi salah satu pemasok dari hasil pertanian di wilayah Jawa Tengah. Dan dari sini kita melihat betapa Banyumas ini sebuah wilayah yang harus kita cermati dari sisi jagat kumelar maupun jagat kumulung. Apa itu jagat kumelar? Jagat kumelar adalah jagat yang terlihat oleh panca indera kita, tampak mata, sedangkan jagat kumulung adalah apa yang ada pada sisi dalam dunia batin manusia sebagai bagian dari alam semesta. Sejauh ini wilayah Banyumas dihuni oleh masyarakat yang berkultur rakyat, memiliki kebudayaan yang berbasis kerakyatan. Kata orang, adoh ratu pedek watu. Artinya kita jauh dari pusat-pusat pemerintahan pada tempo dulu dan berdekatan dengan alam batu-batuan. Itu memberikan makna bahwa masyarakat Banyumas memiliki kultur yang berbeda dengan kultur keraton. Kalau kultur keraton itu kultur yang memiliki pusat pada kekuasaan raja, sedangkan kultur Banyumas adalah kultur yang berbasis pada kehidupan rakyat yang tinggal di padukuan-padukuan, desa-desa yang dibatasi oleh sungai, oleh gunung, oleh hutan, oleh sabana, ara-ara. Yang satu kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain ini memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tradisi yang berbeda-beda. Kebiasaan-kebiasaan itu biasanya menjadi tradisi yang turun-temurun yang berlaku dalam kelompok masyarakat lokal, sehingga kita bisa melihat betapa kayanya Banyumas dengan berbagai macam warna budaya, dengan berbagai macam kearifan lokal yang di satu tempat dengan tempat yang lain itu bisa berbeda-beda. Sebagai contoh dalam persoalan kebahasaan, bahasa Jawa yang berkembang di Banyumas adalah bahasa Jawa lama yang berkembang pada masa kejayaan Majapahit. Ketika pemerintahan Majapahit sudah berganti ke Demak, ke Pajang, ke Mataram, Surakarta, Yogyakarta, dengan berbagai macam perubahan-perubahan yang signifikan, sehingga pada masa Mataram ada 7 macam bahasa, sedangkan di Banyumas tetap saja
berlaku bahasa Jawa yang berlaku pada era Majapahit dengan spesifikasi vokal a seperti itu, seperti halnya kita melihat pada jargon-jargon lama seperti Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrwa, itu tidak kita temukan pada bahasa Jawa versi Demak, Pajang, Mataram sampai dengan Surakarta, Yogyakarta yang lebih banyak menggunakan kata o, yaitu bunyi antara vokal a dan vokal o. Jadi kalau di Banyumas itu tidak ada sego, adanya sega. Jadi nasi itu dalam bahasa Banyumasannya itu sega, kalau dalam bahasa Jawa baku yang ada sekarang ini sego. Nah, kita bisa melihat kekuatan-kekuatan spiritual, kekuatan kesenian, kekuatan nilai kultural itu menjadi satu kesatuan yang utuh dari perjalanan kebudayaan Banyumas, yang masih berlaku sampai dengan sekarang. Jadi meskipun dalam koridor kebudayaan Jawa Banyumas menjadi bagian dari kebudayaan Jawa, tapi bagi Banyumas ini ada spesifikasi budaya tersendiri yang bisa dibedakan dengan budaya Jawa yang menjadi patronnya. Kita bisa melihat pada gambar di video ini, situasi alam pedesaan masih begitu kuat di wilayah Banyumas. Pola-pola pertanian masih dilakukan secara tradisional, kemudian kehidupan yang homogen pada masyarakatnya masih bisa kita lihat sehari-hari. Orang-orang Banyumas masih dekat dengan alam, masih bisa berkontemplasi dengan alam semesta melalui berbagai macam aktivitas sehari-hari. Oke, cerita hari ini saya kira itu sudah cukup. Nanti kita akan sambung lagi pada video-video berikutnya. Demikian, terima kasih atas perhatian semuanya. Salam budaya.